Halo semuanya, berikut ini merupakan video tutorial perancangan primer yang dibuat oleh tim Salmonella FMIPA UNJ dan PUI Pendeteksi Bakteri Patogen APPM UNJ. Primer adalah urutan pendek nukleotida DNA atau RNA yang berfungsi sebagai awal dari sintesis DNA. Rancangan primer DNA biasanya digunakan untuk proses PCR pada saat perbanyakan DNA atau sequencing DNA. Hal yang harus diperhatikan sebelum kita memulai perancangan primer adalah pertama, pastikan kita telah mengetahui spesies yang akan dirancang primernya. Pada video ini digunakan bakteri Listeria monocytogen dengan strain ATCC 13932. Kedua, pastikan kita sudah mengetahui gen apa yang akan kita rancang. Pada video ini digunakan gen INLA, di mana sekuens atau urutan nukleotida dari gen INLA dari bakteri Listeria monocytogen dapat didapatkan dari database NCBI. Ketiga, pastikan perangkat lunak atau gawai yang digunakan terkoneksi internet dan jaring internet stabil. Open source pertama yang digunakan adalah NCBI. Pertama, buka halaman pencarian dan ketik NCBI. Selanjutnya, klik web pertama yang muncul. Kemudian, kita akan diarahkan pada halaman utama NCBI. Untuk mencari gen INLA, klik opsi All Database dan ubah menjadi Nucleotide. Kemudian, ketik nama bakteri lengkap beserta strainnya dan tambah kalimat komplit genom pada akhir pencarian lalu klik Search. Pilih opsi nukleotide teratas. Selanjutnya, kita akan memperoleh data berupa nomor identitas gen, lokasi sekuens yang dimaksud, jumlah pasang basa, dan data lainnya. Selanjutnya, kita pilih opsi grafik untuk mengetahui letak atau posisi gen pada nukleotida dari bakteri yang kita gunakan. Setelah grafik muncul, klik Find dan ketikkan nama gen yang akan kita cari. Selanjutnya, muncul data-data terkait dari gen yang akan kita cari tahu, yaitu gen INLA. Opsi pencarian pada grafik ini juga dapat menunjukkan protein yang dapat dibentuk dari gen yang kita gunakan, yaitu gen INLA. Selanjutnya, arahkan kursor pada bagian balok putih dan klik Gen Bank Record. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui rincian dari gen INLA, di mana diketahui gen ini memiliki sebanyak 2403 pasang basa. Setelah mengetahui pencarian gen, letak, dan identitas, selanjutnya kita harus melihat homologi dari bakteri yang akan kita rancang primernya. Dalam mendeteksi bakteri patogen, khususnya bakteri spesifik seperti bakteri Listeria monocytogen, kita harus mencari tahu bahwa gen yang kita gunakan ini spesifik pada bakteri. Untuk mengetahui homologi tersebut, selanjutnya pada bagian grafik, pilih BLAST NR. Tujuan dilakukan BLAST adalah untuk mengetahui daerah variabel pada gen INLA dari bakteri Listeria monocytogen apakah memiliki homologi rendah satu sama lain. Selanjutnya, web akan menampilkan halaman BLAST. Ketikkan nukleotida dari gen yang kita gunakan atau kode dari gen yang kita gunakan pada bagian Enter Query Sequence. Selanjutnya, scroll dan klik BLAST dan pilih Show Result in New Window. Kemudian akan muncul hasil BLAST berupa data mengenai di mana saja gen ini berada pada beberapa bakteri ataupun spesies. Lalu kita perhatikan bagian koherensi cover untuk memastikan apakah urutan nukleotida dari gen tersebut pada bakteri spesifik yang kita gunakan sudah 100%. Jika nilai koherensi cover 100%, maka dapat dikatakan bahwa gen tersebut spesifik pada bakteri di beberapa strain, sehingga diharapkan bahwa kita dapat mendeteksi gen tersebut tidak hanya pada strain bakteri yang kita gunakan atau kita teliti, namun juga dapat diamati pada strain lain di bakteri yang sama. Berikutnya, kita dapat mengecek apakah ada kontaminasi gen lain pada sekuens nukleotida dan protein dari bakteri dengan mengklik MSA Viewer. Di sini ditampilkan terdapat
tanda merah ataupun balok-balok merah pada sekuens nukleotida dari gen yang akan kita gunakan. Di sini menunjukkan bahwa semakin banyak tanda merah pada sekuens nukleotida menunjukkan makin banyak kemungkinan gen dapat bermutasi dengan gen lainnya, sehingga hal tersebut dapat mengkontaminasi atau mempengaruhi hasil dari primer yang akan digunakan, sehingga dianjurkan untuk mencari gen lain yang minim untuk terjadi mutasi. Setelah melakukan pengecekan informasi dan juga homologi dari gen bakteri yang akan kita rancang primernya, selanjutnya kita dapat mendesain primer yang cocok untuk gen ini. Caranya dengan mengklik Pick Primer. Berikutnya, kita akan dihadapkan dengan halaman Primer Blast. Pada bagian PCR template dapat dilihat bahwa range sudah terisi dengan nomor urutan letak gen kita pada sekuens nukleotida dari gen spesifik yang akan kita desain primernya. Pada bagian primer parameter, ubah PCR product size dengan minimum 150 dan maksimum 250, lalu ganti bagian melting temperature dengan minimum 55, optimum 58 dan maksimum 60. Ubah bagian database menjadi NR dan maksimum PCR product size menjadi 250. Berikutnya, klik Show Result in Window dan klik Primer. Berikutnya, hasil dari primer blast atau get primer akan menampilkan beberapa data mengenai gen INLA pada bakteri Listeria monocytogen dengan strain berbeda. Lalu kita pilih bakteri Listeria monocytogen dengan strain yang akan kita desain primernya, lalu klik submit. Berikut ini adalah beberapa kandidat primer yang cocok dan dapat digunakan untuk gen INLA pada bakteri Listeria monocytogen dengan strain ATCC 13932. Terdapat 10 kandidat primer yang dapat digunakan untuk gen tersebut. Selanjutnya, untuk mengetahui urutan basa primer yang cocok digunakan untuk kandidat gen NLA pada bakteri Listeria monocytogen strain ATCC 13932 akan dilakukan analisis terlebih dahulu secara in silico untuk mengetahui kemungkinan terjadinya primer dimer akibat adanya self dimer, cross dimer, hairpin, repeat atau runs menggunakan dua open source yaitu NetPrimer dan Oligo Analyzer. Kandidat primer dapat digunakan sebagai primer yang baik apabila memenuhi syarat tertentu. Berikut ini adalah syarat primer yang baik. Di antaranya adalah panjang primer antara 16 sampai 28 base pair, persen gizi primer sekitar antara 35 sampai 65%, urutan nukleotida pada ujung 3 aksen sebaiknya guanin atau sitosin, nilai delta G di ujung basa 3 aksen maksimal 9 kilokalori per mol, ukuran produk PCR adalah 100 sampai 250 base pair, primer tidak mengandung 6 atau lebih basa yang sama, nilai melting temperature sebaiknya berkisar 50 sampai 65 derajat Celcius, dan interaksi primer seperti self-homologi, cross-homologi, dan mispriming harus dihindari. Open source pertama yang digunakan untuk analisis kandidat primer, kita akan menggunakan web NetPrimer. Pertama, ketik di kolom pencarian web NetPrimer, lalu klik web pertama yang muncul. Setelah itu, login terlebih dahulu dengan akun baru, kemudian pilih klik Launch Primer. Di sini, primer yang akan kita pilih adalah primer pertama yang kita cek terlebih dahulu untuk mengetahui kemungkinan adanya self dimer, cross dimer, hairpin, repeat, runs pada setiap urutan reverse dan juga forward primernya. Sebelum kita melakukan analisis untuk reverse dan forward primer, berikut ini adalah batas toleransi untuk self dimer, hairpin, repeat, dan cross dimer untuk kandidat primer. Pertama, self dimer pada bagian internal dengan delta J sama dengan min 6 kilokalori per mol masih dapat ditoleransi. Untuk hairpin internal dengan delta J sama dengan min 3 kilokalori per mol masih dapat ditoleransi.
Untuk cross dimer internal pada ujung 3 aksen dengan delta G sama dengan min 5 kilokalori per mol masih dapat ditoleransi. Lalu repeats, primer, sebaiknya tidak memiliki urutan pengulangan dari 2 basa dan maksimum pengulangan 2 basa sebanyak 4 kali masih dapat ditoleransi. Lalu terakhir, runs, primer, sebaiknya tidak memiliki urutan basa yang diulang terus-menerus. Pengulangan basa berurutan sampai 4 kali masih dapat ditoleransi. Misalnya seperti ada dalam video, di mana urutan sekuens nukleotida memiliki urutan basa guanin diulang 5 kali berturut-turut dapat ditoleransi. Pertama, kita copy urutan kandidat primer yang akan kita analisis pada WebNet Primer pada bagian sequence. Di sini, kita kopikan primer forward pada kolom sequence 1 dan primer reverse pada kolom sequence 2. Selanjutnya, klik Analyze. Selanjutnya, WebNet Primer akan memberikan hasil analisisnya terhadap desain primer yang kita pilih. Berikut ini adalah hasil untuk kandidat primer pertama. Analisis untuk primer forward adalah self dimer min 5,38, hairpin tidak ada, repeat tidak ada, dan run bernilai 2. Lalu untuk analisis primer reverse-nya adalah self dimernya min 5,75, hairpin min 0,99, repeat tidak ada, dan run-nya bernilai 3. Dan nilai cross dimer untuk primer kandidat pertama dipilih adalah min 5,84. Bila diambil kesimpulan berdasarkan syarat primer yang baik, primer kandidat pertama ini masih dapat ditoleransi dan dapat digunakan sebagai primer PCR. Namun, untuk memastikan hasil analisis dari WebNet Primer ini sudah baik, maka kita akan melakukan analisis primer kedua dengan menggunakan Web Oligo Analyzer, di mana fungsi dari Web Oligo Analyzer sama dengan Net Primer, yaitu untuk mengecek apakah kandidat primer, forward, dan reverse yang sudah kita rancang baik untuk digunakan. Buka halaman Web Oligo Analyzer, kemudian login menggunakan akun baru. Setelah itu, klik opsi Oligo Analyzer Tools. Untuk melakukan analisis terhadap primer forward dan reverse yang kita rancang, Web Oligo Analyzer menyediakan fasilitas berupa analisis sequence, hairpin, self dimer, heterodimer, dan lainnya. Untuk melakukan analisis pada Web Oligo Analyzer, pertama, copy sequence dari primer yang akan dianalisis. Pertama, kita akan menganalisis primer forward. Kita kopikan sequence nukleotida dari primer forward pada bagian sequence. Setelah itu, klik Analyze. Selanjutnya, web akan memunculkan data terkait dengan primer yang kita copy sequence-nya, seperti data melt temperatur, konten GC, berat molekul, dan lainnya. Kemudian, kita juga dapat mengetahui bila adanya hairpin. Berapa banyak jumlah hairpin, bagaimana bentuk hairpin dan strukturnya dengan mengklik opsi hairpin. Jika dapat dilihat bahwa tadi kandidat primer pertama pada bagian forwardnya saat dianalisis dengan WebNet Primer tidak terdapat hairpin. Namun, pada saat analisis menggunakan Web Oligo Analyzer terdapat 8 struktur hairpin dengan nilai delta G mulai dari nilai 0,12. Sehingga hal ini yang membuat kandidat primer ini gugur menjadi kandidat primer yang akan dipilih untuk primer PCR. Selain itu, kita juga dapat melihat self dimer, di mana kita harus pastikan bahwa self dimer yang terbentuk masih dapat ditoleransi dilihat dari nilai delta G-nya. Berikut ini adalah nilai self dimer dari sequence nukleotida primer forward. Dapat dilihat bahwa nilai self dimer dimulai dari nilai delta G min 5,38 dan seterusnya. Pastikan bahwa nilai self dimer untuk urutan nukleotida forward primer dan juga reverse primer tidak melewati batas toleransi syarat primer yang baik.
sehingga primer dapat digunakan sebagai primer PCR. Selanjutnya, kita juga akan melakukan analisis pada reverse primer. Lakukan analisis seperti saat kita menganalisis forward primer sebelumnya. Kopikan sequence nukleotida dari reverse primer pada bagian sequence. Selanjutnya, klik Analyze. Setelah klik Analyze, web Oligo Analyzer akan menampilkan beberapa data terkait mengenai sequence nukleotida dari reverse primer seperti persen, GC, dan juga melting temperature. Untuk mengetahui apakah ada hairpin dan juga self dimer, kita dapat mengklik pada bagian masing-masing, yaitu klik hairpin untuk mengetahui struktur dan berapa banyak hairpin, dan juga kita dapat mengklik self dimer untuk mengetahui nilai delta G dari self dimer. Setelah kita menganalisis reverse primer, kita dapat menyimpulkan bahwa kandidat primer pertama yang kita analisis ini belum memenuhi syarat primer yang baik sebagai primer PCR. Berdasarkan web Net Primer dan juga web Oligo Analyzer, sehingga kita harus memilih kandidat primer lain yang dapat digunakan sebagai primer PCR berdasarkan analisis menggunakan web Net Primer dan juga web Oligo Analyzer. Selanjutnya, kita akan menganalisis kandidat primer lainnya. Di sini kita memilih kandidat primer ke-6 sebagai kandidat primer yang akan kita gunakan sebagai primer PCR. Lakukan analisis terlebih dahulu menggunakan web Net Primer dan juga Oligo Analyzer. Lakukan hal yang sama seperti saat kita menganalisis kandidat primer pertama. Copy urutan primer ke web Net Primer. Pertama, copy primer forward pada kolom sequence 1 dan primer reverse pada kolom sequence 2, lalu klik Analyze. Selanjutnya, WebNet Primer akan memberikan hasil analisisnya terhadap desain primer yang kita pilih. Dapat dilihat hasil untuk kandidat primer ke-6, analisis untuk primer forward, self dimer, hairpin, repeat, dan run tidak ada. Analisis untuk primer reverse, self dimer, hairpin, repeat, dan run tidak ada. Lalu, nilai cross dimer untuk primer kandidat ke-6 ini adalah min 3,92. Bila diambil kesimpulan berdasarkan syarat primer yang baik, primer ini memenuhi syarat untuk digunakan sebagai primer PCR. Namun, untuk memastikan hasil analisis dari WebNet Primer ini sudah benar, kita akan melakukan analisis primer kedua dengan menggunakan web Oligo Analyzer. Copy urutan forward primer ke sequence web Oligo Analyzer lalu klik Analyze. Kita akan mendapatkan data berupa persen gizi dan melting temperature dari forward primer tersebut. Selanjutnya, kita akan melihat analisis untuk hairpin, self dimer, dan juga heterodimer. Lakukan hal yang sama terhadap reverse primer dari kandidat primer ke-6. Setelah dilakukan analisis dari dua web berbeda, dapat disimpulkan bahwa kandidat primer ke-6 dapat menjadi kandidat primer PCR untuk gen INLA bakteri Listeria monocytogen dengan strain ATCC 13932. Berikut ini adalah hasil akhir dari analisis yang dilakukan untuk kandidat primer ke-6. Sekian video perancangan primer dari tim Salmonella FMIPA UNJ. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Semoga video ini dapat membantu. Terima kasih.